Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan PPT kami, yaitu di mata kuliah Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Baik, dengan materi yaitu Nilai Ekonomis Pendidikan Menengah. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Hafizul Huda dengan NIM 19060139. Yang kedua yaitu Muhammad Yazar Khan dengan NIM 19060105. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu pendidikan menengah di Indonesia. Pendidikan menengah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendidikan menengah penting dipelajari mengingat sekitar 80 anak-anak usia di 16 sampai 18 tahun berkesempatan memperoleh pendidikan baik umum maupun kejuruan. Yang kedua yaitu pendidikan menengah merupakan tahap pendidikan menjelang memasuki dunia kerja. Yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan menengah di Indonesia merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta terhadap perkembangan permintaan, yaitu manfaat dari pendidikan. Kita meringkas dari manfaat pendidikan itu menjadi 3. Yang pertama yaitu investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai modal manusia. Yang kedua yaitu di mana nilai modal manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis, jenjang, dan bentuk pendidikan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai. Yang ketiga yaitu nilai yang diperoleh adalah berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan nilai sosial atau social benefits individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan. Yang selanjutnya yaitu dari Jacob Mincer menjelaskan tentang metode perhitungan penghasilan yang biasa disebut dengan Mincerian Earnings Function sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat sendiri. Lanjut yaitu di mana IN atau INWI adalah log natural dari upah individu I, sedangkan SI adalah lamanya pendidikan yang ditempuh. Kalau XI adalah pengalaman, biasanya diukur dari usia atau lamanya pendidikan. Lanjut yaitu lamanya pendidikan yaitu -6. Kita lanjut ya, XI kuadrat adalah pengalaman dikuadratkan, dan yang sigma I adalah error term. Lanjut ke aplikasi perhitungan investasi atau pengembalian pendidikan. Kita bagi menjadi 2 macam saja, yaitu yang pertama pengembalian dari pendidikan menurut Cohen pada tahun 2001 memperlihatkan bahwa pekerja yang menamatkan pendidikan di Amerika Serikat memperoleh pengembalian pendidikan sebesar 9,3%, sedangkan untuk Asia dan Amerika Latin masing-masing adalah sebesar 9,5% dan 10,9%. Yang kedua yaitu adalah kajian yang mengkhususkan taksiran pengembalian pendidikan dengan metode cost benefit analysis telah dikompilasi oleh Ghazali pada tahun 2000. Kita lanjut ke penggunaan IRR dalam analisis human capital. Untuk menilai perbedaan pasar kerja tenaga kerja, kalangan pendidikan yang mereka terima setelah menamatkan pendidikan adalah kita bagi menjadi 3 macam saja, yaitu yang pertama dengan melihat bagaimana tingkat pengembalian internal rate of return dari pendidikan melalui menghitung nilai present value dari biaya dan manfaat pendidikan. Kita kutip dari Alvin Dri pada tahun 2001. Yang kedua yaitu dengan menafsirkan bagaimana pengaruh pendidikan dan pengalaman terhadap pendapatan individu dalam bentuk IN, dan dibedakan menurut jenjang pendidikan yang dikemukakan oleh Mincer. Yang ketiga yaitu melihat rata-rata penghasilan antara jenis dan jenjang pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penggunaan IRR dalam analisis human capital. Yaitu ada 3 poinnya. Metode pertama jarang digunakan karena sulit dan menafsir penghasilan dari jenjang pendidikan, karena cukup sulit dalam memisahkan asumsi peningkatan penghasilan hanya semata-mata disebabkan oleh peningkatan ilmu pengetahuan individu. Yang kedua, dalam metode kedua dan ketiga,
dapat digunakan secara bersama-sama untuk menjawab hipotesa manakah yang memberikan manfaat yang lebih tinggi dari perluasan investasi pendidikan. Poin yang ketiga, tabel di bawah menjelaskan internal rate of return untuk pendidikan tingkat menengah di Jawa Timur, Sumatera Barat, T. Penjelasan dari rumus pada slide sebelumnya, IRR sama dengan internal rate of return. I1 sama dengan tingkatan diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai plus. Yang ketiga, I2 sama dengan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai minus. Yang keempat, NPV1 sama dengan net present value yaitu bersifat bernilai positif. Yang kelima, NPV2 sama dengan net present value yaitu bernilai negatif. Baiklah, ini saya lemparkan kepada moderator yaitu Hafizul Huda. Baik, terima kasih kepada Yasser dari anggota kelompok 12. Baik, di sini PPT-nya sudah kami jelaskan. Mungkin banyak kesalahan atau kekurangan, atau ada teman-teman yang mau menambahkan di komentar di YouTube, kita persilakan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.